Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Bertemu kembali dengan saya di sampun kenal nih, Bun nih. Melanjuti niku apa tindak lanjut yang kemarin yang tadi bertemu gitu, yang tentang kan tadi udah apa kita udah bertemu terus membahas perkenalan gitu, terus selanjutnya kita akan yang dimana konseling gitu, yang di mata kuliah saya gitu konseling gitu. Yang mbahnya sebelumnya kan sudah bercerita tentang limbah gitu, terus kayak mbahnya juga tentang kehidupan mbah gitu, terus mau tahu tentang yang kemarin kan mbahnya yang tadi kan mbahnya bilang mbahnya punya darah tinggi gitu. Iya. Mungkin itu karena apa gitu mbahnya mungkin? Terutama ya karena hatinya itu terlalu tinggi gitu. Jadi darahnya itu ikut tinggi gitu. Kalau saya keinginan apa, saya itu harus tercapai gitu. Jadi kan ini otaknya kan selalu berjalan, jadi ya itu darahnya ikut tinggi gitu. Terus efeknya juga pusing apa ya? Efeknya pusing, ini lehernya kaku. Kalau mbahnya darahnya tinggi tuh sampai berapa gitu mbak? Ya, tensinya gitu. kalau sekarang sih udah normal, tapi waktu pertama ketemu ada darah tinggi itu 210. Itu paling tinggi ya, Mbak? Paling tinggi. Terus mungkin kan kemarin kan udah ke lansia gitu. Iya. Ya Polindes gitu, kalau di desa sini namanya Polindes itu. Dari sananya nyaranin buat apa gitu Pak mungkin? Kalau dari sananya ya itu harus rutin makan obat. Soalnya kalau darah tinggi sembuh total itu nggak bisa. Jadi bisanya itu hanya mencegah gitu. Berarti dari pos itu lansianya juga ngasih obat, terus mbahnya mungkin ada cara gitu apa solusi bagi mbah gitu untuk mengatasi darah tingginya gitu, mungkin ada kayak obat herbal gitu apa dari apa gitu mungkin? Ya kalau saya sih ya sering-sering yaitu nyayur kelor gitu. Itu kan itu untuk merendahkan darah itu bisa gitu. Kalau badannya capek-capek gitu ya bisa gitu. Kalau kelor itu banyak khasiatnya. Selain kelor ada lagi mungkin? Selain kelor ya timun. Terus mungkin kan darah tinggi juga kayak ada pantangan gitu apa ngilarin apa gitu Pak? Ya seharusnya sih ya kalau darah tinggi ya terutama ya daging wedus itulah, kambing. Iya itu yang paling utama itu daging kambing lah. Tapi lainnya aman gitu. Kalau lainnya sih ya aman, jangan terlalu banyak gitu. Makan segala rupa apa juga boleh, tapi jangan terlalu banyak gitu. Kayak mungkin yang makanan sehat gitu, yang kayak sayur gitu ya sering mungkin ya, kayak apa gitu sayur-sayurnya jangan gitu, apa yang mungkin yang mungkin ada yang paling itu ya apa tadi daun apa Mbak? Kelor gitu. Itu di sop ya Mbak? Ya sayur bening itu pakai kencur, di sop juga bisa. Tadi siang aku ngesop pakai sayuran, pakai daun kelor. Soalnya kalau saya itu sering nyayur daun kelor. Itu kalau rutin bagus ya Mbak? Ya rutin bagus. Mungkin itu ya Mbak kayak keluhan Mbak tentang darah tinggi, tapi ada lagi nggak Mbak mungkin kayak permasalahan Mbak gitu, selain penyakit gitu ada mungkin? Ya kalau penyakit lainnya ya paling itu
kakinya sakit gitu, kalau jalan jauh sakit, lambung terutama ya lambung gitu. Ya gitu lambung. Kalau lambung berarti itu kenapa Mbak? Apa kayak telat makan apa gitu? Iya, kalau telat makan, makan yang asem-asem itu, kalau makan asem sedikit ya perih, terus kalau makan yang pedes ya perih gitu. Terus kalau makan, berarti kalau makan yang pedas gitu bisa rasanya perutnya sakit gitu ya Mbak? Ya. Terus makan yang asam, Asam, kecut gitu iya ya Mbak? kecut-kecut itu. Berarti Mbaknya kayak lebih ngilarin yang lebih pedas gitu, terus Pedes kecut sama gitu. kecut ya. Terus kalau yang tadi kan banyak kakinya sakit gitu, itu kakinya tuh bagian telapak kaki atau mungkin sampai sini benar gitu? Paha. Oh, paha. Kalau ngangkat yang berat juga sakit, kalau jalan jauh juga sakit gitu. Berarti sekarang udah nggak berani jalan-jalan jauh ya, Mbak? Enggak jauh, udah nggak berani. Paling kayak kesini ke musola gitu yang Iya. Karena tapi Mbaknya udah pernah ke dokter apa mungkin ke itu yang Polindes gitu untuk gimana gitu dari sananya untuk ini maksudnya mengurangi sakitnya gitu, apa ada saran dari sananya gitu? Kalau menurut dokter sih katanya itu radang tulang. Kalau dokter Anis itu bilangnya radang tulang gitu. Jadi ya yang di Ilari nggak ada. Oh, gitu. Tapi kalau lambung tak? Lambung itu sih banyak, pedes, kecut, terus ya ada aja lah. Gitu. Apa Mbaknya nambah gitu? Oh gitu, berarti kayak itu radang tulang gitu Mbak? Kadang radang tulang. Terus dokternya nyaranin nggak Mbak buat itu apa kayak minum susu gitu? Enggak, jadi enggak ada. Kalau minum susu udah saya minum itu andil juga nggak ada reaksi apa-apa gitu. Ya katanya ya udah penyakit itu tua. Jadi bilang dokter penyakit tua Bu gitu. Jadi udahlah terima aja gitu. Ya udah kayak penyakit ini terus adalah tinggi gitu ya Mbak? Iya. Terus dokternya juga ya paling mau nyaranin buat olahraga gitu mungkin apa ya Mbak? Iya paling itu jalan. Kalau pagi itu saran dokter jalan kaki tapi nggak boleh pakai sandal gitu, jadi pakai kaki aja udah sana jalan. Katanya itu juga bisa mengurangi darah tingginya gitu. Gitu. Berarti mungkin sarannya kayak kita jalan-jalan pagi hari gitu ya Mbak? Habis subuh gitu jalan-jalan. Ya kira-kira jangan jauh-jauh lah gitu, yang penting udah rasa jalan gitu pagi-pagi ya. Terus kayak mengurangi makan pedas, pedas, lambung, terus kayak makan yang kecut-kecut gitu, terus kayak ngilarin itu apa makan daging kambing gitu yang tinggi, terus kayak jangan terlalu mikirin sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi nantinya kan kayak darahnya tinggi juga, terus berpengaruh ke kayak hal-hal lainnya juga, kayak penyakit lainnya gitu kayak gitu. Apalagi kalau nanti kan darah tingginya naik gitu kan, nanti kayak lambungnya juga rasa gitu mungkin ya Mbak? Iya, memang iya. Kalau pikirannya lagi pusing ya lambungnya kumat gitu, apalagi darah tingginya. Jadi saran dokter itu jangan terlalu mikir gitu. Tapi kan orang masih hidup, masih punya perasaan. Jadi ya kalau nggak mikir ya nggak bisa. Ya mungkin sarannya bagus itu ya dari dokter gitu, jangan terlalu mikir, tapi
namanya juga manusia, Manusia, kayak iya. hidup tiap hari juga mikir, kayak mikir Mikir. makan untuk apa gitu, juga mbahnya kan udah tua juga mikir tentang mungkin tentang ibadah gitu ya mbak. Iya, iya, sholat, ibadah. Ya ingat mau mati lah. Pokoknya ya pikirannya udah mau mati gitu. Udah nggak mikir apa-apa. Tapi saya itu mikirnya saya harus banyak beribadah. Iya. Jadi saya nanti pulang ke rumah tolak itu bawa bekal gitu. Setiap lansia sama gitu tentang ya mikirnya kayak ibadah gitu, kayak mungkin bekal apa yang dibawa untuk ke sana gitu kan, Iya. maksudnya untuk diri kita sendiri gitu kan. Udah ya mungkin udah kerja ya udah dulu ya mbak mungkin ya, terus sekarang udah punya anak, udah punya cucu gitu, ya udah ada yang rawat, mungkin ya tinggal diri kita sendiri ya untuk kita maksud mencari bekal buat diri kita untuk nanti kedepannya gitu di sana. Iya, untuk bekal pulang ke rumahullah itulah. Yang penting saya itu sekarang udah nggak mikirkan apa-apa, mikirnya saya ibadah, sehat kayak gitu. Mungkinnya ngisin enteng-enteng mawon lah sih, kiranya ya buat dirinya mbak sendiri gitu, kayak ibadah gitu. Kalau mikirin yang lain ya jangan gitu mbak. Iya. Siapa tahu nanti kan nanti bisa itu penyakit mbak bisa kumat gitu apa gitu kan, jadinya malah jadi salah sene repot gitu. Repot ya, insya Allah aja saya juga udah mikir kayak gitulah. Udah anak, udah rumah tangga semua, udah punya anak semua, udah punya buyut, alhamdulillah. Alhamdulillah punya cucu banyak nih mbak. Alhamdulillah banyak ya, banyak alhamdulillah. Alhamdulillah ya, biarpun saya kakinya sakit masih bisa jalan, ya pelan-pelan juga masih bisa jalan, bisa masak, bisa ya itu kerjaan perempuan ya bisa ngerjakan gitulah. Alhamdulillah mbaknya masih sehat nih, Iya, umur gitu. 74 tahun ini udah ya masih bisa masak, masih bisa bantu-bantu, bahkan masih bisa ngurus cucu gitu. Iya, jadinya alhamdulillah saja. Sekarang saya udah nggak mikir itu dan ini, yang penting kita sehat. Pagi-pagi ya jalan-jalan, kalau udah jalan-jalan masak untuk sarapan gitu. Ya mungkin itu dulu ya mbak, nanti kita lanjutin lagi mbak. Terima kasih mbak. Iya, sama-sama.